kesempatannya yang memberikan sesi webinar ini. Ya. Dr. Haryadi adalah dokter spesialis jantung, konsultan elektrofisiologi yang berkarya di Hospital Pekanbaru. Dr. Haryadi adalah dokter spesialis jantung lulusan dari Universitas Indonesia dan melanjutkan fellowship elektrofisiologi juga di Universitas Indonesia. Beliau menjalani training di Singapura dan Thailand untuk memperdalam ilmunya untuk berkarya dalam masyarakat. Silakan Dr. Haryadi. Terima kasih Dr. Stefanus Andi. Ya, saya akan membagikan mengenai yang final ini. Ya. Ya. Bagaimana mendeteksi aritmia dari gejala dan tanda hingga ke invasive modality untuk deteksinya. Ya, bahwa kita akan melihat bagaimana definisi terhadap aritmia, sign and symptom, serta hubungan antara gejala dan aritmia tersebut. Definisi dari aritmia kita ketahui bersama berarti ada masalah terhadap ritmenya. Ya, bisa dia terlalu cepat, itu yang kita katakan takikardi, atau terlalu lambat, bradikardi, ataupun irregular rhythm. Ya. Nah, aritmia sendiri sering digrupkan atau dikelompokkan berdasarkan lokasi munculnya aritmia itu. Apakah di bagian atrial, ventricle, atau junction dari mekanisme listriknya. Ya. Apakah prematur, extrabeat, supraventricular aritmia hingga ventricular aritmia. Nah, kalau kita bicara sign, maka tentu saja ya jika kita bicara sign, maka di dalam medis sign merupakan bukti yang bisa diukur yang menandakan adanya suatu pemeriksaan yang sifatnya tetap gitu ya. Apakah milimeter merkuri untuk tekanan darah, laboratory test ya ataupun medical prosedur lainnya. Sementara symptom ini merupakan pengalaman pasien ya, persepsi pasien yang mungkin mengindikasikan ada penyakit yang belum tentu ada ya. Jadi mungkin mengindikasikan dan dia merupakan kondisi yang sukar dilihat dan seringnya tidak terukur oleh ukuran yang tepat dari pemeriksaan tes medis maupun prosedur seperti sakit kepala ya, lelah ya, kemudian mual. Nah, bagaimana persepsi individual terhadap rhythm abnormalities ini? Jadi sangat bervariasi mulai dari yang tidak memiliki gejala, asimptom, dan kemudian datang dengan kita dengan kondisi yang sudah berat, misalnya stroke kriptogenik ya, ataupun dia datang dengan keadaan sinkop atau kolaps ya, hingga sudden cardiac arrest ya. Nah, hingga keluhan yang berada di antara rentang yang asimptomatik tadi dengan gejala atau keluhan yang berat. Jadi kalau kita bisa membaginya, ada keluhan-keluhan yang sifatnya jelas, apakah dia palpitasi, debar, atau rasa berat di dada, hingga keluhan-keluhan yang extreme cases ya, seperti sinkop atau kolaps dan sudden cardiac death. Biasanya di rentang itu kita akan mengatakan ini near sinkop ya, apakah dia merasa goyang seperti mau jatuh ya, kemudian kelemahan secara umum, hingga keluhan-keluhan yang mengarah ke arah sinkop. Nah, kita ketahui tidak selamanya aritmia itu berhubungan dengan gejalanya. Jadi pada orang-orang yang dengan diagnosis aritmia yang sama, ternyata memiliki keluhan yang berbeda ya. Jadi presentasi dari keluhan yang berbeda ini dan adanya batasan dari burden aritmia ini yang sangat susah untuk kita pahami. Dan belum adanya studi yang secara struktur tersistematis mengenai assessment terhadap symptom tadi ataupun instrumen survei yang bisa menunjukkan symptom tadi yang kemudian bisa dikaitkan dengan aritmia secara pasti. Ya, karena tidak adanya hubungan yang pasti, yang data yang bisa menjelaskan antara gejala tadi dengan berapa besar aritmia yang terjadi. Ini ada polling pertama ya.
Dr. Andi? Ya, jadi ini pasien datang tanpa keluhan, dikirim dari MCU ya, dengan EKG di bawah ini. Jadi kita bisa melihat adanya ya PR interval yang pendek, QRS yang lebar, ya, kemudian kesannya adanya ini ya, gelombang Q di V2, kemudian ada ST depresi di V3 hingga V6, 1, 2, 3 AVF yang luas. Nah, pasien ini datang tanpa gejala dan dikirim dari medical check-up karena melihat EKG seperti ini dengan kekhawatiran ada kaitannya dengan kelainan struktural dari jantung. Nah, jadi kemudian setelah kita evaluasi ternyata ini adalah hanya sinus rhythm dengan preeksitasi. Jadi ada suatu riset yang dilakukan oleh Goldberger bahwa dari 50 case preeksitasi dan dilihatnya hubungan antara arah dari QRS dengan gelombang T, maka ada hubungan yang diskordan ya. Jadi kalau kesan di V2 itu seperti adanya Q atau Q wave di V1 V2 sebenarnya hanyalah bagian dari preeksitasi dan gelombang T yang normal hubungannya. Sehingga jawabannya ini hanya B ya. Baik. Ini menunjukkan bahwa keluhannya tidak ada, tetapi pasien memiliki kelainan irama yang berhubungan dengan preeksitasi. Ya, maaf ya, slide-nya enggak jalan ini. Karena ada poolingnya. Diulang. Stop share dulu ya. Terus? Baik, ini ya. Ya, kenapa aritmia itu tidak memiliki gejala atau tidaknya atau gejalanya ada itu berhubungan dengan tipe dan sumber dari aritmianya. Kemudian berapa lama aritmia itu terjadi juga bisa menimbulkan efek hemodinamik yang berbeda ya. Obat-obat yang diterima pasien juga bisa menimbulkan keluhan hemodinamik yang berbeda. Penyakit yang mendasarinya juga karena pada pasien-pasien yang memiliki struktur jantung yang mengalami diastolik atau systolic dysfunction akan tentu saja mengalami keluhan yang berbeda dengan pasien-pasien yang secara struktur jantungnya lebih sehat atau normal ya. Kemudian toleransi terhadap nyeri ya berbeda antar pasien dan secara kultural tiap populasi bisa berbeda ya. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan batasan aritmia dan keluhannya itu tidak bisa kita hubungkan secara langsung. Nah, bagaimana kita mengetahui atau melakukan analisa terhadap menghubungkan gejala dan aritmianya? Bahwa ini kembali bagaimana kita menempatkan tata laksana anamnesis, medical history and physical examination, karena ini bisa menyumbang lebih kurang 50% terhadap keluhan dalam mendiagnosis aritmia. Nah, ini soal yang kedua ya. Pasien usia 55 tahun datang dengan keluhan, dia sering berdebar-debar ya, hilang timbul, tetapi dia datang saat ini dengan nyeri dada. Ya, jadi dia ada keluhan berdebar-debar yang hilang timbul dan nyeri dada. Kita lihat EKG ini dikirim dari emergency, dan terlihat adanya gelombang P yang diikuti QRS, ya, disertai dengan PR interval yang pendek, kemudian QRS duration yang lebar, dan ada gelombang ya yang menunjukkan
adanya ya. Tetapi dia datang tidak dengan keluhan debar-debar, dia datang dengan keluhan nyeri dada, sehingga kesannya kita harus memikirkan hal lainnya. Hasil pollingnya, enggak, hasil pollingnya sudah. Oh, 30 detik lagi. Jadi, ya, sinus beradi dengan akut coronary syndrome ini yang terbanyak. Tetapi jika kita lihat, ya, di sini ada preeksitasi, dia sinus beradi dengan preeksitasi dan adanya akut coronary syndrome. Ini coba next slide. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini harus keluar dulu. Nggak mau. Ya, stop share dulu ya. Oke. Maaf dokter, mungkin diklik kiri tadi dok, klik kiri dulu, nggak apa-apa, sharing lagi nggak apa-apa. Oh, sharing lagi ya. Mungkin karena tadi kan window pollingnya muncul, jadi setelah window pollingnya hilang, dokter klik kiri dulu di slide-nya baru bisa lanjutkan. Ya. Terima kasih. Terima kasih dok. Sama-sama. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah sinus beradi preeksitasi dengan adanya akut coronary syndrome. Yang saya jelaskan tadi bagaimana Goldberger menjelaskan adanya hubungan antara bentuk arah QRS dengan gelombang T yang harusnya terbalik di antara gelombang 3 AVF yang T-nya inversion di sini. Nah, kemudian pasien ini dilakukan tata laksana ACS, proceed to PCI ya, terlihat di mana segmen gelombang T-nya kembali ke bentuk yang seharusnya ya upright, dan kemudian dilakukan ablasi. Inilah irama dasar dari EKG pasien ini. Ya, jadi inilah irama dasar dari pasien ini berupa sindroma, berupa preeksitasi dengan adanya akut coronary syndrome. Nah, kembali bagaimana kita menghubungkan antara bahwa satu keluhan itu kemudian berkaitan dengan aritmia untuk kita diagnosis, maka perlu kembali untuk melakukan anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang akan kita tentukan berikutnya. Anamnesis memberikan kepada kita poin-poin yang penting yang kemudian dapat menuntun ya diagnosis yang akan kita perkirakan dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang selanjutnya. Apakah suatu keluhan itu muncul pada saat berbaring, duduk, tidur, ataupun lagi aktivitas? Kalau aktivitasnya apakah dalam perubahan posisi tubuhkah atau selama exercise? Exercise-nya itu sesaat atau selama exercise atau di akhir exercise? Apakah ada predisposisi faktor ya? Ini berkaitan dengan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan refleks sinkop misalnya. Ya, jadi situasional vasovagal yang berkaitan dengan respon yang tidak tepat dari pooling venanya untuk kembali ke jantung dan respon heart rate-nya yang tidak tepat dalam proses perubahan tadi. Nah, karena ini dapat hingga 50% pada keluhan-keluhan yang tidak jelas tadi kita dapat mendiagnosisnya dan langsung kita dapat melakukan tata laksana. Nah, jika kita meminjam ya definisi gold standar dari penentuan keluhan sinkop ya, sinkop ini tentu saja suatu kondisi ya tidak sadar yang berlangsung cepat, singkat ya, dan kemudian diikuti oleh sadar sempurna. Nah, kalau kita jelaskan tadi bagaimana pasien itu mengeluhkan debar-debar, kemudian rasa berat atau rasa denyut yang melambat, tetapi keluhan lain yang mendekati near sinkop atau sinkop itu sendiri merupakan keluhan yang juga berbeda dan cukup perlu usaha untuk menemukannya. Nah, bagaimana suatu keluhan itu memiliki diagnosis yang tepat pada saat si pasien mengeluh, kita bisa melakukan perekaman terhadap EKG-nya di timing yang bersamaan. Jadi artinya kita bisa menghubungkan keluhan ini berkaitan dengan rekaman EKG di saat yang bersamaan memperlihatkan adanya kelainan irama. Tetapi apakah semua kelainan irama itu yang ada terekam dapat menyebabkan keluhan? Nah, ini yang kemudian beberapa hal disepakati atau disampaikan oleh beberapa peneliti.
Misalnya pun kondisi suatu asistol yang lebih dari 3 detik, 4 detik kemudian kembali lagi ya normal, tidak sampai menimbulkan keluhan pada pasien, tetapi itu sebenarnya memiliki diagnostik signifikan terhadap aritmianya meskipun keluhannya tidak ada, ataupun SVT yang sesaat ataupun VT yang sesaat. Nah, kebalikannya ya, apakah kita bisa mengeksklud ya, misalnya seseorang itu memiliki keluhan yang khas, keluhan yang sangat berat, tapi di timing yang sama kita tidak dapat menemukan kelainan irama yang trikot. Kita bisa mengatakan kemungkinan besar kelainan irama tidak terlibat di keluhan tersebut. Nah, real time test berarti artinya kita bisa melakukan pemeriksaan ya yang kemudian menghubungkan bahwa kejadian keluhan itu terekam iramanya seperti apa. Nah, ambulatory ECG itu memainkan peranan yang penting ya. Pada saat ini ya, saat-saat ini sudah banyak berkembang yang event recorder ya, yang bisa dilakukan langsung selama pasien itu tidak mengalami sinkop ya. Jadi keluhan-keluhannya tidak sinkop karena dia harus memegang rekaman itu untuk memperlihatkan iramanya seperti apa. Jadi kalau keluhannya itu dalam jangka ya lebih jarang terjadi, tentu kita memerlukan perekaman yang lebih lama. Ya. Dan jika keluhannya lebih sering terjadi, kita tentu saja tidak memerlukan perekaman yang lebih lama. Nah, saat ini sudah berkembang event recorder yang bisa digunakan kapan saja ya, hingga mampu mendeteksi keluhan itu sampai 50-60%. Tapi kalau keluhan-keluhan yang lama terjadi ya, jika kita menggunakan standar Holter yang 24 hingga 48 jam itu hanya mampu mendeteksi 10-15% keluhan-keluhan aritmia tadi. Tapi jika kita semakin lama merekamnya, maka akan semakin besar diagnosis yang didapat. Sinkop ya tentu saja event recorder tidak bisa diaplikasikan dalam pemeriksaan sinkop untuk menilai keadaan irama, tapi perkembangan saat ini ya seperti perekaman yang implantable loop recorder yang bisa dilakukan hingga 2 tahun, maka itu dapat memberikan hasil diagnosis hingga 80 hingga 90% untuk menilai kejadian penyebab dari sinkopnya dan hubungannya dengan irama. Nah, ini contoh event recorder ya, kemudian contoh Holter ya, kemudian ini contoh yang implantable loop recorder yang kita bisa sisipkan ya dengan arah vektor gelombang IRS-nya di jantung dan setiap saat kita bisa baca dengan alat. Nah, dari jurnal aritmia ini di Jepang ya, bahwa dalam mendiagnosis suatu kelainan keluhan ya, simptom dari suatu aritmia dan hubungannya dengan irama, dokter-dokter kardiovaskular spesialis di Jepang ini bahkan melakukan berbagai pemeriksaan yang tertampil di sini ya. Ekokardiografi dilakukan hingga 94,9% ya. Holter ECG dilakukan hampir 100%. Treadmill ya, external loop recorder ya kita lihat. Yang bersifat invasif seperti treadmill ya, kemudian elektrofisiologi study, kateterisasi ya, kemudian tes meja jungkit itu juga cukup besar. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan ekokardiografi? Sebenarnya ekokardiografi hanya dilakukan untuk menentukan kelainan irama selama kita mencurigai adanya struktural heart disease yang terlibat ya. Jadi atau untuk menyingkirkan atau mengkonfirmasi. Dari anamnesa pemeriksaan fisik kita kemudian mendengar adanya kelainan katup jantung misalnya, maka kita dapat melakukan ekokardiografi untuk menentukan kelainan tersebut. Dan ya ini memberikan diagnosis yang sangat bermakna. Seperti severe aortic stenosis ya, mitral stenosis, myxoma dengan obstruksi hingga adanya masalah kardiak tumor, pericardial tamponade dan aorta dissection. Nah, untuk tes yang sifatnya provokasi ya, saya tidak menampilkan untuk tes yang ini ya, injeksi ya, tetapi tes meja jungkit ya. Jadi bahwa setiap
usaha kita mendeteksi kelainan irama dengan keluhannya tadi, saat invasive evaluation gagal, maka kita bisa memikirkan untuk melakukan tes yang lebih provokatif. Jadi jika memang kita tidak bisa menemukan keluhan dan kelainan irama tadi, maka kita bisa memprovokasi terjadi kelainan irama dan kemudian menanyakan kepada pasien apakah keluhan ini yang dirasakan pasien sama pada saat terjadinya aritmia tadi. Nah, tilt table test ya memiliki kemampuan nilai positif yang tinggi untuk sinkop yang disebabkan refleks ya. Jadi kalau kita ketahui ya keluhan-keluhan sinkop ini kita ketahui bersama dia ada 3 etiologi. Apakah ini kaitannya dengan refleks ataukah kaitannya dengan hipotensi ortostatik, apakah sinkop atau keluhan yang tadi aritmia tadi itu berkaitan dengan cardiac rhythm. Nah, tilt table test awalnya di tahun 2009 rekomendasinya ini untuk diagnostiknya itu masuk di kelas 1, tetapi kemudian di tahun 2018 disingkirkan karena memang kemampuan untuk menilai positifnya itu lebih besar ke arah sifat yang disebabkan etiologinya dari refleks. Refleks ini bisa ada 3 tampilan dia ya, bahwa tampilan dia sinkop karena vasodepressor type, jadi tensinya yang lebih cenderung turun sangat rendah dibandingkan heart rate-nya, atau memang dia gabungan ya mixed type antara cardio inhibitory, berarti heart rate-nya yang cenderung rendah sementara tensinya tidak begitu turun jauh, atau gabungan antara cardio inhibitory dan vasodepressor sinkop tadi. Nah, hanya yang perlu kita kita catat bahwa tata laksana dari vasovagal atau sinkop yang karena refleks ini kita berusaha melihat bahwa apakah dengan kita membantu cardio inhibitory tadi ya, apakah dapat membantu keluhan-keluhan yang berulang dari seseorang yang memiliki sinkop karena refleks ini ternyata masih ada yang tidak bisa dijelaskan karena meskipun dipasang pemacuan terhadap heart rate yang rendah tadi, ternyata masih ada kelompok sekitar 30-40% masih mengeluhkan keluhan yang sama meskipun telah dilakukan pemacuan. Makanya itu sebenarnya ini masih suatu bidang hal yang perlu diteliti lebih jauh. Dan bergeser change in recommendation pada tahun 2018. Nah, bagaimana dengan exercise testing? Exercise testing memiliki rekomendasi kelas 1 jika ya dalam anamnesa kita menemukan kelainan-kelainan keluhan iramanya itu diinduce atau sesaat setelah exercise ya. Dan ini juga bermakna ya apabila pada saat exercise itu kemudian munculnya AV block derajat 2 hingga derajat 3 ya meskipun tanpa ada keluhan sinkop. Jadi begitu karena ini masuk ke kelas 1 rekomendasinya. Ya. Jika kita dari awal melihat kita gagal untuk melihat adanya kelainan irama dan berhubungan dengan keluhan pasien, tetapi kita melihat adanya gradien yang cukup tinggi atau hipertrofi kardiomiopati pada pasien ini, ya, jadi kita bisa melakukan exercise test untuk menilai apakah terjadi peningkatan tekanan terhadap jalur keluar outflow tract-nya. Jadi jika ada peningkatan gradien lebih dari 50 mm merkuri di outflow tract, dari data sebelumnya kita melihat pasien ini memiliki aliran pressure LVOT-nya yang tinggi, maka ini merupakan diagnostik yang bisa menjadi suatu temuan penting bahwa ada gangguan hemodinamik pada pasien ini. Nah, kateterisasi. Ya, bagaimana kateterisasi? Kateterisasi rekomendasinya ternyata kita lihat dia masuk sebentar. Ya, di kelas 2 ya. Jadi tidak ada secara khusus bahwa coronary angiography itu bisa menjelaskan kelainan irama kecuali ya kita yakin bahwa sinkop ini berkaitan dengan kejadian penyakit jantung koronernya. Nah, sebenarnya, halo, ya,
Jadi sebenarnya prosedur kateterisasi harusnya dilakukan sesuai dengan indikasinya gitu. Jadi kalau kita menemukan keluhan, terus ada kelainan irama, ya kateterisasi itu dilakukan sesuai dengan indikasi untuk melakukan kateterisasi. Pengalaman ya ternyata keluhannya bisa membaik, tapi burden dari aritmianya itu yang berkaitan dengan scar ya, terutama di ventricle itu menurun, tetapi tetap tidak bisa hilang gitu. Jadi kalau kita yakin bahwa kelainan irama di ventricle ini disebabkan oleh adanya scar di ventricle karena penyakit jantung koroner, kita bisa melakukan tata laksana penyakit jantung koronernya, tetapi tentu saja tidak selamanya tidak akan hilang kelainan iramanya ya, tetapi tentu biasanya akan menghasilkan burden yang lebih berkurang gitu, jumlah kelainan iramanya yang terlihat dalam 24 jamnya. Nah, bagaimana dengan studi elektrofisiologi ya? Tadi Dr. Yamin menjelaskan bagaimana studi elektrofisiologi ini merupakan awal pemeriksaan yang kemudian bisa dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya berupa tindakan ablasi ya. Tetapi dalam diagnostik sebenarnya studi elektrofisiologi itu dilakukan jika kita tidak mampu menjelaskan kelainan irama ataupun keluhan-keluhan itu dan hubungannya dengan prosedur non-invasif evaluasi. Jadi pada saat itu kita bisa melakukan studi listrik. Terutama pada pasien-pasien ya yang kita lihat adanya keluhan aritmia disertai ditemukan adanya bivascular bundle branch block ya, sehingga kita bisa melakukan studi listrik ya, atau kita meyakini bahwa keluhan ya itu berkaitan dengan serangan jantung sebelumnya ataupun dari pemeriksaan lainnya kita melihat adanya kondisi scar yang berhubungan dengan kelainan itu. Oke? Ya, jadi bagaimana dengan rekomendasi European Heart Rhythm Associasi ya? Jadi bahwa hanya sedikit indikasi untuk kita melakukan studi listrik jantung dalam penilaian lebih jauh ya. Aritmia terutama kita lakukan pada pasien-pasien yang memiliki risiko kardiak ya. Bedanya EHRA dia meletakkan kelasnya itu pada yang harus dilakukan, yang kemudian itu diberikan warna hijau, yang kuning yang dapat dilakukan, yang kemudian tidak boleh dilakukan warna merah ya. Nah, pasien dengan struktural heart disease, kemudian EF yang lebih 35%, kemudian ada ya di sini dikatakan ada presinkop, sinkop, palpitasi ya. Dan kita melihat adanya abnormalitas EKG yang menunjukkan ada kelainan konduksi, ini juga mungkin dilakukan pada pasien tersebut ya. Jadi kesimpulan dari presentasi ini bahwa jika kita bicara keluhan irama ya, maka sangat bervariasi dari tiap individu. Mulai dari tidak bergejala sama sekali ya, dan dia memiliki kelainan irama yang berat dan datang pada kita dengan kondisi yang sudah berat misalnya stroke tadi, hingga keluhan irama yang ini ya, yang kolaps atau sinkop hingga sudden cardiac arrest ya. Dan banyak studi yang dilakukan itu sebenarnya tidak dapat menunjukkan ya penilaian secara terstruktur dan sistematis yang dapat menganalisa hubungan antara gejala yang berkaitan, kita anggap berkaitan dengan aritmia. Dan adanya data yang tidak juga baik yang bisa menunjukkan hubungan antara gejala dengan batas-batas berapa besar aritmia yang terjadi. Dan dalam pengamatan kita dalam tata laksana selanjutnya untuk membuktikan hubungan antara keluhan itu dengan aritmia, maka semakin jarang keluhan itu dirasakan, maka observasi dalam penegakan diagnosis akan membutuhkan monitoring yang
lebih lama. Tetapi jika keluhan itu semakin sering, maka tentu saja monitoringnya akan lebih singkat untuk mendapatkan diagnosisnya. Jika itu gagal kita lakukan secara non-invasif, maka invasif prosedur dibutuhkan untuk meneliti hubungan antara keluhan dan aritmianya. Ya, anamnesis yang teliti dalam clinical history hingga physical examination, ya, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan EKG baik ambulatori, ya, dapat menghubungkan antara keluhan dan kelainan irama sehingga kita bisa melakukan tata laksana untuk kelainan tersebut. Terima kasih Dr. Stefanus Sandi. Saya serahkan.